melakukan pendidikan kesehatan nutrisi pada remaja guna untuk melengkapi ujian OSCE. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Menunggu lama ya? Enggak. Maaf ya, Mbak ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Cindy Davina. Saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini ya, Mbak ya. Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya kesini ingin memeriksa tentang nutrisi saya. Oh baik, kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan dan maksud dari saya menjelaskan kepada Mbak, yaitu untuk mengetahui gizi dan nutrisi pada anak remaja seusia Mbaknya, begitu ya Mbak ya. Baik, Bu. Sebelumnya saya isi data Mbak terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke baik, apa Mbak sebelumnya pernah kesini? Belum pernah, Bu. Kalau belum, saya tulis data Mbak, namanya Nanya M, Bu. usianya Mbak 16 tahun. 16 tahun. Jenis kelamin perempuan ya. Iya, Bu. Pekerjaan Pekerjaannya nggak ada, Bu. nggak ada, berarti belum bekerja ya. Pendidikan terakhir SMA, Bu. SMA. Baik, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut, saya ingin menutup pintu terlebih dahulu dan mencuci tangan ya Mbak ya. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Menutup pintu dan mencuci tangan telah saya lakukan. Apakah Mbak sudah siap? Siap, Bu. Baik, kalau begitu saya periksa tekanan darah Mbak dulu ya. Baik, Bu. Permisi Mbak, tangannya masuk ke sini, dekat saya. Mohon maaf ya. Baik, Bu. Saya cek suhunya dulu Mbak. Nadinya itu ya. Maaf ya. Oke. Setelah melakukan tindakan pemeriksaan fisik, baik Mbak. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, Mbak pernah mengalami pusing atau mual atau muntah gitu nggak? Iya, Bu, biasanya. Oke, kalau begitu saya langsung saja ya Mbak. Baik Mbak, sebelum saya mulai untuk penjelasannya, di sini saya akan bertanya dulu terhadap Mbak. Apakah sebelumnya Mbak pernah mendengar mengenai nutrisi pada remaja? Belum, Bu Bidan. Nah, baik kalau begitu, saya akan menjelaskan kepada Mbak apa itu pengertian dari nutrisi ya Mbak. Nutrisi merupakan komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang pada remaja, begitu ya Mbak. Oh ya, Bu Bidan. Lalu apakah nutrisi itu sangat penting untuk remaja, Bu? Jika sangat penting itu kenapa ya, Bu? Ya, itu sangatlah penting Mbak. Kenapa? Karena pada kelompok remaja mengalami pertumbuhan yang cepat untuk memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik. Antibody image pada remaja putri itu juga harus diterapkan. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Lalu seperti apa gizi yang baik dan seimbang untuk remaja seperti saya pada saat ini, Bu? Nah, jadi begini Mbak, untuk gizi yang seimbang itu Mbak bisa melakukan
beberapa hal, yaitu diantaranya seperti biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga, ya Mbak. Dan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari dianjurkan agar anak makan secara teratur 3 kali sehari, dimulai dengan sarapan atau makan pagi begitu, terus makan siang dan makan malam. Untuk menghindarkan atau mengurangi anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, dianjurkan agar selalu makan bersama dengan keluarga. Contohnya sarapan setiap hari penting, terutama bagi anak-anak oleh karena mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat pesat tergantung pada asupan makanan secara teratur. Lalu selanjutnya untuk biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Untuk ikan merupakan sumber protein hewani, sedangkan tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati, dan protein merupakan zat gizi yang 34 fungsinya untuk pertumbuhan. Lalu mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu, protein sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan, begitu Mbak. Dan ada juga protein berperan sebagai sumber energi. Konsumsi protein yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesa di dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Lalu protein hewani juga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan protein nabati karena komposisi asam amino lebih komplit dan asam amino esensial juga lebih banyak. Sebagai sumber protein hewani dan nabati juga mempunyai kandungan protein yang berbeda jumlahnya, dan komposisi untuk asam amino yaitu berbeda. Oleh karena itu, mengonsumsi protein juga dilakukan dengan bervariasi. Lalu dianjurkan konsumsi protein hewani antara 30% dan nabati 70%, begitu ya Bu. Lalu ikan selain sebagai sumber protein juga sumber asam lemak, tidak jenuh, dan sumber mikronutrien. Mengkonsumsi ikan dianjurkan lebih banyak daripada mengkonsumsi daging-dagingan, karena sumber nabati protein dari kacang-kacangan ataupun hasil olahan seperti tahu dan tempe banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Lalu untuk kandungannya sendiri, protein pada tempe tidak kalah dengan daging. Tempe selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber vitamin, asam folat dan B12 serta sebagai sumber antioksidan. Tempe, kacang-kacangan, dan tahu tidak mengandung kolesterol. Untuk mengkonsumsi tempe sekitar 100 gram atau 4 potong sedang per hari itu udah cukup ya Mbak ya. Dan untuk mempertahankan tubuh tetap sehat dan kolesterol terkontrol dengan baik, itu juga wajib mengkonsumsi tempe dan tahu, begitu ya Mbak ya. Lalu kemudian hal-hal lainnya yaitu perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Sayuran hijau maupun berwarna selain sebagai sumber vitamin, mineral juga sebagai sumber serat dan sayuran bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Lalu untuk buah selain sumber vitamin, mineral, serat juga antioksidan, terutama buah yang berwarna hitam, ungu atau merah. Mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebaiknya bervariasi ya Mbak, sehingga diperoleh beragam sumber vitamin ataupun mineral serta serat. Kalau ingin hidup lebih sehat, lipat gandakan konsumsi sayur dan buah. Konsumsi sayur dan buah bisa dalam bentuk segar ataupun yang sudah diolah. Konsumsi sayuran itu pun juga tidak hanya direbus ataupun dimasak, akan tetapi itu juga bisa dalam bentuk lalapan atau mentah, dan dalam bentuk minuman yaitu dengan ekstraksi sayuran dan ditambah dengan air tanpa gula dan tanpa garam. Klorofil atau zat hijau daun yang terekstrak merupakan sumber antioksidan yang cukup bagus. Lalu sayuran berwarna seperti bayam, kobis ungu, terong ungu, wortel, tomat juga merupakan sumber antioksidan yang sangat potensial dalam melawan oksidasi yang menurunkan kondisi kesehatan tubuh. Lalu hal-hal yang lain juga biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Apabila jam sekolah sampai sore atau setelah sekolah ada kegiatan yang berlangsung mungkin sampai sore gitu, makan makanan siang tidak dapat dilakukan di rumah, khususnya untuk mbaknya bisa membawa makanan atau bekal dari rumah.
makan siang di sekolah harus memenuhi syarat dari segi jumlah dan keragaman makanan. Dan oleh karena itu, bekal untuk makan siang sangatlah diperlukan untuk remaja. Oh, begitu ya Bu Fidan. Iya Mbak, baik, untuk penjelasan saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak, atau penjelasan saya kurang jelas? Tidak ada Bu. Baik, kalau begitu saya ingin tahu apakah Mbaknya paham atau tidak. Coba diulangi hal-hal apa saja yang dapat Mbak lakukan agar gizi dapat terpenuhi dengan baik dan seimbang. Baik Bu, tadi saya harus makan 3 kali sehari bersama keluarga, mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya, perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, biasakan bawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Dan yang terakhir, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makan selingan yang manis, asin dan berlemak. Iya, betul sekali Mbak. Pemeriksaan telah saya lakukan dan penjelasan telah saya sampaikan ya Mbak. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan hasil dari yang tindakan yang saya lakukan tadi ya Mbak ya. Dari hasil tindakan tadi, tekanan darah Mbak yaitu 90/80 mmHg. Dan suhunya Mbak normal, aspirasi juga normal, lalu HB-nya tadi 9 ya Mbak ya. Dan di sini hasil anamnesisnya Mbak sangat sering mengalami pusing dan dismenor akibat Mbak tidak suka makan sayur ya. Saya berharap Mbak lebih sering mengkonsumsi sayur dan buah-buahan agar headnya lancar ya Mbak ya, agar Mbak juga nanti ada siklus selanjutnya bisa normal yang lebih baik begitu ya. Baik, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak Bu. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Nanti apabila Mbak ada bantuan atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, langsung saja kembali ke sini ya Mbak ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik Bu. Baik, saya permisi ya. Ya.